seperti rumusnya Imam Ghazali yang pekan lalu kita bahas. Orang untuk bisa mencintai sesuatu, maka dia harus mengenali sesuatu itu. Gimana kita mencintai sesuatu tanpa kita mengenalnya? Kan sulit, kan? Maka antara mahabbah dengan ma'rifah itu saling berkelindan. Orang semakin tahu tentang Allah, semakin tumbuh cintanya kepada Allah, atau sebaliknya, dia semakin cinta kepada Allah, maka ma'rifatnya juga semakin tumbuh. Jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan masih di makalah yang ke-45 ya, yang pada pekan yang lalu belum tuntas kita bahas ya. Kita akan melanjutkan pada poin yang kedua dari isi makalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil mengingatkan kembali, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Jadi mahabbah, cinta itu adalah fondasi dari ma'rifat. Yani cinta kepada Allah, ya, itu adalah fondasi ma'rifatullah. Wal iffatu alamatul yakin, dan iffah ya, itu tanda keyakinan kita kepada Allah ya. Nanti kita akan coba eksplorasi. Wa ra'sul yakin, dan pangkal dari keyakinan itu adalah at-taqwa war ridha bi takdirillah. Takwa dan keridhaan kita akan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang lebar pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang cinta kepada Allah, mahabbatullah ya, mulai dari dalil-dalil tentang cinta kepada Allah dari ayat Al-Quran, hadis Nabi gitu ya, termasuk tadi ayat yang dibaca oleh Pak Imam begitu ya, di rakaat yang pertama itu juga ada ayat tentang cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku gitu ya. Diminta untuk Rasulullah membacakan ayat. Dari hadis Nabi juga demikian. Lalu kita juga membahas tentang apa definisi cinta itu dalam perspektif Imam Al-Ghazali gitu ya. Dan yang terakhir kemudian kita juga membahas ya dari perspektifnya ya Imam Nawawi Al-Bantani, juga dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, yang menelisik kata mahabbah
dari akar kata hub, ya, di mana kata hubun, akar kata dari mahabbah itu bisa bermakna as-safa wal bayan, sebagai apa, untuk melihat indikator apakah ada cinta Allah di dalam diri kita. Di antaranya bisa kita lihat dari, ya, makna dasar dari al-hub ini. Yang pertama adalah as-safa wal bayan, ya, putih bersih, menunjukkan bahwa cinta itu harus ditandai dengan ketulusan, kejujuran, dan kesetiaan kita kepada Allah. Lalu al-hubbu juga bermakna al-uluwu wal-zuhur, tinggi dan tampak. Artinya bahwa tanda kalau ada cinta Allah di dalam diri kita, maka kita akan mengutamakan kehendak Allah daripada yang lainnya. Ya, nah, seperti yang tertera di dalam surat At-Taubah kemarin itu. Ya, in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya, kalau ayahmu, orang tuamu, anak-anakmu, ya, wa ashiratukum, dan kaum kerabatmu, ya. Terus ada pula di situ wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian takutkan kerugian, dan tempat tinggal yang lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya naik. Jadi di situ menunjukkan bahwa cinta kepada itu harus kita letakkan pada peringkat yang pertama, gitu ya. Al-ulu wal zuhur. Lalu kemudian juga al-luzum wal thubut. Ya, ini juga bisa menjadi pertanda apakah masih ada cinta di dalam diri kita kepada Allah. Nah, kalau itu ditandai dengan keengganan kita berpisah atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diajarkan untuk selalu mendekat dengan zikir kita, ibadah kita. Itu ekspresi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu juga bisa bermakna al-lub, ya, saripati atau inti dari sesuatu. Nah, indikator apakah ada cinta di dalam diri kita kepada Allah, maka itu ditampakkan di dalam kesediaan kita untuk memberikan yang paling inti, ya, yang paling berharga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian yang terakhir al-hifdzu wal imsak, bisa bermakna menjaga dan menahan. Cinta itu ditandai dengan upaya kita memelihara, menjaga, dan mempertahankan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai indikator, ya, untuk menelisik diri kita apakah masih ada cinta Allah di dalam diri kita atau tidak, atau cinta kita kepada Allah dalam kondisi yang sedang turun, begitu ya. Nah, itu bisa kita lihat indikator. Mungkin kalau orang psikologi mungkin bisa menurunkan ini menjadi kriteria indikator, gitu ya, untuk kita jadikan pegangan dalam muhasabah dalam diri kita. Nih, pas males sholat, ya, nah ini bisa dilihat ini masuk dalam indikator yang mana ini, berarti ada terjadi penurunan kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hilang sih enggak Ustaz, gitu, tapi sedang down, gitu ya. Jadi up and down, begitu ya. Jadi kadang-kadang ya sedang, kadang-kadang yangkus, ya. Pas lagi enak hatinya ya cintanya begitu menggebu, begitu ya. Tapi pas lagi gak enak ya lagi turun, gitu ya, dong ser, gitu. Nah, itulah manusia, gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini Imam Nawawi dan menyebut, ya, al-mahabbatu itu, cinta itu, ya, itu tergambar, tercermin di dalam konsep tentang tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah. Jadi kepatuhan kita kepada Allah dan membenci sikap yang melawan kepadanya, ya. Yaitu mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, serta menyerahkan seluruh diri kepadanya. Tadi, ya, al-uluwu wa zuhur tadi. Yang kemudian membentuk bahwa ibadah-ibadah kita, keberserahan diri kita itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi mahabbah itu membuahkan tauhidul ibadah.
Nah, artinya bahwa mahabbah harus kita jadikan sebagai dasar dari ya kita mentauhidkan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Nah, ini. Maka di dalam satu kitab ya Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, kitab ini menjelaskan kitab yang lain yang ditulis oleh Al-Ansari gitu ya. Manazilus Sairin, judul kitabnya miliknya Syekh Al-Ansari, kemudian disarah ya, oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, saya agak lupa judulnya itu ya, bahwa ibadah itu, dasar ibadah itu diantaranya adalah al-mahabbah ya. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu betul-betul karena berangkat dari kecintaan kita ya. Berbeda kalau ibadah yang kita lakukan karena berdasar takut ya. Masih ingat dulu ya, Ibnu Sina mengatakan ada 3 motivasi orientasi, walaupun ketiga-tiganya tidak salah gitu ya. Tetapi bagi kita yang berjalan menuju Allah, ini bisa kita jadikan sebagai satu landasan untuk selalu meningkatkan agar ibadah-ibadah kita kepada Allah itu ya, motivasinya tidak berhenti pada satu, tetapi terus kita tingkatkan pada motivasi yang lebih tinggi. Yang pertama adalah motivasinya Buddha gitu ya, seperti Buddha digambarkan karena ketakutan ya, dia beribadah karena takut ya. Lalu kemudian tingkatan berikutnya motivasinya pedagang selalu ingin mencari untung. Lalu saya sholat, apa yang saya dapatkan, keuntungannya apa, selalu orientasinya adalah keuntungan. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah motivasinya sang pencinta kepada kekasihnya. Sudah tidak ada lagi ikatan tadi, ketakutan atau ingin mencari untung begitu ya. Tapi betul-betul karena ekspresi dari rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Nah, disebutkan di dalam kitab ini, di dalam makalah ini adalah al-mahabbatu asasul ma'rifah. Jadi cinta kepada Allah ini adalah pangkal dari ma'rifatullah, dari pengenalan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu ma'rifat? Ya, Imam Nawawi menjelaskan di dalam dunia tasawuf ya, perjalanan kita menuju Allah ya, melalui jalan tasawuf ya, itu ada salah satu maratib, ada 3 etape gitu ya, ada 3 etape yang mungkin saya yakin kita semuanya sering mendengarnya ya. Ada syariat, ada tarekat, ada makrifat, ada yang juga menambahkan hakikat gitu ya. Nah, syariat ya, dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini adalah semua hukum atau ketentuan, aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya ini dijelaskan oleh ahli fikih. Ya, sholat itu bagaimana tata aturannya, ketentuannya bagaimana, berwudu dan lain sebagainya, rukunnya bagaimana, wajibnya bagaimana, sebagaimana yang kita kenali, dan itu menjadi kajian dari ilmu fikih, maka itu masih tingkatan syariat. Lalu di atas itu, etapa berikutnya setelah syariatnya kena, dapat, maka ditingkatkan pada etapa berikutnya, yaitu yang disebut dengan tarekat, gitu ya. Yaitu menuju Allah, ya, yang semuanya diniatkan, difokuskan untuk menuju Allah dengan ilmu dan amal. Tidak sekedar gerakan yang diatur di dalam syariat tadi, tetapi betul-betul semuanya itu difokuskan untuk Allah. Maka tarekat ini lebih pada aspek batiniah dari ibadah kita. Nah, ini. Kalau sudah demikian, maka etapa berikutnya adalah makrifat. Ketika kita mendapatkan ya, dari tahapan syariat tarekat itu ya, al-ilmu bil-ghuyub, pengetahuan tentang aspek batiniah atau hakikat dari segala sesuatu. Hakikatnya ibadah sholat kita itu apa?
Nah ini. Nah, seringkali orang lalu kemudian pengennya langsung naik ke undakan yang terakhir ini, makrifat, tanpa melalui syariat. Nah, sholatnya ditinggalkan, kok nggak salah? Nah, tulis makrifat. Loh, kok nggak pernah kelihatan Jumatan di Mekah? Jumatan saya, ya, ya, punya ilmu melipat bumi begitu ya. Di Jumatannya di Mekah, padahal beda jam begitu. Di sini Jumatan, di sana masih jam berapa itu ya? Jam 8 jam, beda 4 jam begitu. Gimana logikanya? Enggak? Jadi kalau ada kemudian orang yang ngaku-ngaku begini, ya serasa sudah makrifat, tapi meninggalkan syariat, gak sholat, gak puasa, maka ini perlu diragukan. Ya, perlu diragukan. Jadi jalan tasawuf itu bukan jalan untuk kemudian kita mendapatkan hal-hal seperti ini yang khariqul ada. Khariqul ada itu yang di luar nalar gitu ya. Bisa terbang, bisa berjalan di air. Kalau ada yang demikian, maka tinggalkan itu. Ya. Saya nggak tahu kitabnya ya, tetapi saya pernah mendengar Gus Bah itu cerita tentang bagaimana Abu Hanifah itu, ya, pendiri madhab ya Hanafiyah, gitu ya, ya madhab Hanafi itu memiliki mukasyafah. Ya, mukasyafah itu berarti pada tingkatan makrifat diberi oleh Allah satu kemampuan untuk mengerti hakikat yang sesungguhnya dari segala sesuatu, sehingga beliau itu bisa melihat dari air wudhu seseorang itu dia bisa tahu dosa apa yang sedang dilakukan oleh orang. Wah, kita lalu kemudian terpana gitu ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Abu Hanifah meminta kepada Allah untuk menghilangkan mukasyafah. Jadi kalau dalam takaran ini beliau sudah makrifat. Ya. Beliau minta agar dihilangkan mukasyafah. Mengapa? Ya. Karena tujuan utama orang beribadah dan lain sebagainya itu bukan itu. Kok justru kemudian bisa tahu aib orang lain, maka ini mengganggu. Ya. Maka beliau minta kepada Allah agar dihilangkan mukasyafah. Nah, kok kita kemudian justru pengennya tahu hal yang begitu. Tujuan kita berislam, beribadah itu justru ya selalu husnudon dengan orang, ya kan? Buat baik. Kok ini malah tahu aibnya? Kita diminta untuk menutup aib saudara kita, malah ini ya tanpa aibnya. Nah, ini. Jadi luar biasa kan, banyak orang-orang yang sudah pada takaran makrifat, tapi justru karena sesungguhnya itu urusan individu batin ya. Di ma'rifatullah itu pada diri seseorang itu adalah pengalaman batin yang tidak tampak atau tidak terlihat. Ya. Jadi makrifat itu barang gaib sebagaimana keimanan kita. Nah, ini. Nah. Ya. Maka jangan kemudian terpedaya, kata Syekhul Arabi, kemarin saya lihat di satu video begitu ya, pertemuan ahli-ahli tasawuf di dunia begitu, beliau menjelaskan. Jadi usul tasawuf fi khamsah, ya, beliau. Jadi dasar tasawuf itu ada 5. Di antaranya itu, jika kok kemudian tertampakkan hal-hal yang khariqul ada, yang di luar nalar dan itu menyelisihi Al-Quran was sunnah, ya, maka ittabi'il Quran was sunnah. Maka tinggalkan yang begitu, ikuti Quran dan sunnah. Untuk tidak mengatakan ya kalau sudah Allah memberikan hal-hal seperti itu, maka lihat apakah syariatnya itu masih terpenuhi atau tidak, gitu ya. Jadi karena ini merupakan jalan satu kesatuan, gitu. Tidak bisa dipisahkan ya. Artinya
bahwa ketika kita mencapai tingkatan makrifat, maka syariat kita benar. Ibaratnya kita mau naik tangga, langsung lompat pada tahapan yang ketiga, tapi anak tangga yang terbawa itu rapuh, pasti akan jatuh, kan gitu. Maka ini satu kesatuan, syariatnya kena, syariat sholat kita, ya rukuk, sujud kita, dan lain sebagainya itu ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun juga sekaligus kita menempuh jalan tarekat, bagaimana betul-betul gerakan bacaan sholat kita itu fokus tertuju kepada Allah semata. Ya, tidak kemudian gerakannya sholat tapi hatinya, nah, itu berarti belum tarekat, masih syariat. Tapi kok jangan kemudian aku ini sudah bertarekat, maka nggak perlu gerakan sholat, yang penting tertuju pikiran kepada Allah. Ini juga nggak benar. Eling begitu ya, eling tapi nggak mengikuti syariat yang dituntutkan oleh Rasulullah, nggak benar juga. Nah, maka sholat kita itu syariat, yang gerakan bacaan yang kita lakukan, tarekatnya adalah bagaimana betul-betul ada kesadaran batiniah untuk mengarahkan, memfokuskan itu semua kepada Allah. Nah, ini tarekat. Itu kira-kira sulit apa berat? Tidak mudah, kan? Tidak mudah. Makanya kemudian ulama-ulama tasawuf kemudian membangun institusi. Ya, di situ ada amalan dan lain sebagainya, zikir, wirid, ya, yang melatih ya, kita agar betul-betul bisa fokus tertuju kepada Allah. Lalu kemudian diinstitusikan, ya, dilembagakan, sehingga kita mengenal kemudian banyak sekali tarekat-tarekat itu. Ada tarekat Naksabandiyah, ya, Al-Qadiriyah, lalu kemudian Satariyah, Al-Qadiriyah, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ya, yang kemudian dikenal ada mursyid, ada murid, ya, orang yang berjalan menuju itu namanya murid, yang membimbing namanya mursyid, ya. Ya. Kalau fokus kepada Allah, iya, tetapi kalau mengikuti satu tarekat tertentu, nah ini juga debatable, apakah harus atau tidak. Karena tarekat itu institusi yang sebenarnya tujuan utamanya adalah membantu orang itu untuk bisa fokus dalam menapaki jalan ini melalui wirid, melalui zikir dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, itu amalan-amalan tarekat. Nah, Muhammadiyah tentu tidak mengenal, ya. Nah, kalau di NU ada tarekat-tarekat yang itu masuk dalam kategori yang masih dalam koridor yang diperbolehkan, ada yang sudah keluar batas. Maka ada istilah at-tariqah al-mu'tabarah. Nah, ini masih mu'tabar, artinya masih tidak keluar batas. Karena banyak kemudian tarekat-tarekat yang keluar batas. Seperti yang hari ini viral, film Beat. Nah, itu di situ ininya, filmnya. Ya, ya. Bapak nggak lihat ya, saya juga nggak tahu, nggak lihat. Cuma viral aja. Gitu. Itu berangkat dari ya, sehingga terjadi pengkultusan terhadap mursyid dan lain sebagainya. Nah, tentu Muhammadiyah tidak mengenal. Tapi apakah orang-orang Muhammadiyah tidak bertarekat? Ya, bertarekat, ya, sunnahnya dia bertasawuf tapi tanpa aliran tarekat tertentu. Pak Dekan saya itu menulis satu buku judulnya Sufi Tanpa Tarekat, gitu ya. Maksudnya sufi tapi tanpa mengikuti satu aliran tarekat tertentu, gitu ya. Wallahu a'lam, ya. Dengan begitu maka itu menapaki jalan menuju ma'rifah Allah. Tapi intinya adalah jangan biarkan sholat kita, ibadah-ibadah syariat kita itu hanya sekedar gerakan lafaz yang tanpa makna. Harus kemudian fokus tertuju hanya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan amal kita. Nah, dengan begitu maka itu akan naik pada tingkatan berikutnya, yaitu ma'rifatullah. Nah, tapi tadi ya, hati-hati jangan kemudian terpedaya kalau sudah makrifat maka memiliki kemampuan yang khariqul adah tadi. Apalagi kalau kemudian itu dikomersialisasikan dan lain sebagainya. Padahal itu adalah urusan batin ya. Nah, apakah ma'rifatullah inilah sebenarnya buah dari mahabbah. Makanya disebut tadi itu al-mahabbatu asasul ma'rifah. Nah ini. Nah, tanda orang ma'rifat itu bagaimana? Bahwa ma'rifatullah pada diri seorang itu adalah berupa pengalaman batin yang tak tampak atau tidak terlihat. Al-ulum ya bil ghuyub gitu ya. Namun ya, barang yang gaib ini ya, bisa memiliki ciri atau tanda. Apakah kita itu sudah pada makom ma'rifat atau tidak? Di antara tandanya ternyata kembali kepada ya ketaatan kita pada syariat tadi. Jadi ciri makrifat pada diri seorang itu dapat terlihat dari sejauh mana intensitas orang tersebut dalam beribadah. Artinya semakin orang bermakrifat itu semakin getuh ibadahnya, tidak malah justru semakin menjauh dari ibadah-ibadah syariat tadi. Maka di nasihat ke-23 ya pernah kita bahas dulu ya. Sekarang kita di nasihat ke-45. Nasihat yang ke-23 dulu pada bab ya, pada bab yang 2 poin itu ya. Imam Nawawi menyebutkan harakatut ta'ati dalilul ma'rifah. Jadi gerak ketaatan kita itu adalah pertanda makrifat kita. Artinya semakin orang mendapatkan ma'rifatullah maka tandanya itu semakin taat dia. Kama anna harakatal jismi dalulul hayat. Sebagaimana gerak fisik kita itu pertanda kalau kita masih hidup. Nah, tanda makrifat itu adalah gerak ketaatan. Imam Nawawi lebih jauh memberikan penjelasan. Wal makna dari itu adalah anna ityanal abdi atau ahlillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillahi ta'ala. Jadi pelaksanaan ketaatan seorang hamba kepada Allah itu merupakan tanda makrifatnya kepada Allah. Nah, jadi mari coba kita lihat diri kita. Apakah kita ini dianugerahi makrifat atau tidak? Lihat pada ketaatan diri kita, gerak ketaatan diri kita itu gimana? Nah ini. Wa idza kasurat at-ta'atu kasuratil ma'rifah. Kalau ya, ketaatan kita itu banyak gitu ya, maka ya makrifatnya juga banyak. Idza qallat. Kalau kemudian ketaatan kita itu kok sedang down begitu, maka pertanda bahwa makrifat pengenalan kita tentang Allah itu juga sedang down. Li'anna zahir mir'atul batin. Karena aktivitas lahiriah itu merupakan cerminan dari aktivitas batinnya seseorang. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi al-mahabbatu asasul ma'rifah. Walaupun ada juga yang mengatakan justru pengenalan kita tentang Allah itu bisa menambah kecintaan kita kepada Allah. Seperti rumusnya Imam Ghazali yang pekan lalu kita bahas. Orang untuk bisa mencintai sesuatu, maka dia harus mengenali sesuatu itu. Gimana kita mencintai sesuatu tanpa kita mengenalnya? Kan sulit. Maka antara mahabbah dengan ma'rifah itu saling berkelindan. Orang semakin tahu tentang Allah, semakin tumbuh cintanya kepada Allah, atau sebaliknya, dia semakin cinta kepada Allah, maka ma'rifatnya juga semakin tumbuh. Jadi memang ini saling berkelindan. Ya. Oke, lalu poin yang kedua yang akan kita bahas, al-iffatu alamatul yakin. Dan iffah itu adalah tanda keyakinan kita, keimanan kita. Apa itu iffah?
Ada namanya Bu Ifah di sini. Orangnya namanya Afif. Kalau cewek Afifah. Nah, Ifah ini apa sih sebenarnya? Imam An-Nawawi Al-Bantani ya memberikan penjelasan ya, menahan diri untuk tidak ngemis-ngemis, minta-minta pada selain Allah, pada makhluk Allah. Itu namanya Ifah. Nah, Ifah secara bahasa itu artinya pantang diri. Ya, jadi pantang untuk melakukan sesuatu yang itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ifah. Ya. Dalam pengertian yang lain, Ifah itu adalah menjaga harga diri kita atau kesucian diri kita ya, dengan cara tidak bermaksiat kepada Allah. Karena ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah, dia jatuh harga diri kita sebagai seorang hamba. Ya, maka itu Ifah. Ya. Nah, Ifah ini disebutkan sebagai apa tadi? Tanda keyakinan kita kepada Allah. Artinya, betulkah kita meyakini Allah? Maka tandanya bisa dilihat dari perilaku Ifah kita. Ya. Nah ini, jadi al-yakin itu artinya apa di sini? Dimaknai oleh Imam Nawawi sebagai percaya bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan memberi rizki pada setiap yang hidup atas izin. Dia meyakini betul itu dan tanda dari itu adalah dia Ifah, sehingga tidak menjatuhkan diri dengan minta-minta. Ya. Nah, ini. Sengsara-sengara ini urip keimangan ibaratnya gak ono, tapi dia menjaga dirinya untuk tidak minta ya. Walaupun itu kepada mertua ya. Nah, itu berarti Ifah gitu ya. Ya jane ya selesai gak ada duit gimana, tapi ya, menjaga dirinya untuk tidak minta apalagi kepada mertua. Suami jika anak kok ijek njaluk nang tuane gitu ya. Nah ini Ifah gitu ya. Karena dia meyakini betul bahwa ya Allah lah Razik, maka dia giat bekerja untuk bisa menghidupi anak istrinya tanpa meminta-minta. Ini Ifah yang luar biasa. Karena yakin bahwa Allah lah pemberi rizki yang sesungguhnya. Ini Ifah. Ya. Urusan kemudian mertuanya memberi, nah itu lain lagi. Tapi tanpa pernah meminta, itu menjaga diri. Saya masih ingat dulu punya tetangga itu ya. Jadi Ifah ini bisa, ekspresinya bisa berupa banyak perilaku Bapak Ibu. Dulu waktu kontrak itu ada anak tetangga itu yang dia pernah saya ceritakan ya, bekerja di Matos gitu ya. Setelah seminggu kemudian resign. Saya tanya, loh kok nggak kerja lagi? Iya Pak, daripada saya ini nggak bisa sholat, lalu kemudian disuruh buka hijab, pakai ini apa namanya, rok ya, dan lain sebagainya, mending nggak usah, wis banyak kerjaan yang lain. Bahasa Jombangnya itu aku rapaten kerja nanggono. Artinya yang memberi rezeki bukan bos itu, bukan owner toko itu gitu. Nah, ini kan sebenarnya juga bagian dari Ifah. Artinya kita menjaga harga diri kita untuk tidak ngemis-ngemis kepada majikan, kepada pemilik toko dengan cara menanggalkan syariat, kan begitu kan? Nah itu juga bagian dari Ifah kita, bahwa yang beri rezeki Allah dan banyak jalan kan gitu yang Allah pilih untuk memberikan rezeki itu tanpa harus kemudian melanggar syariat Allah. Nah ini juga Ifah Bapak Ibu. Jadi menjaga harga diri kita, kesucian kita dengan tidak melanggar ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah tanda kalau kita itu betul-betul punya keimanan, keyakinan. Nah, saya coba buka-buka kitab At-Ta'rifat gitu, yang ditulis oleh Ali Al-Jurjani.
Jadi Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani. Jurjani berarti dari Georgia. Beliau memberikan pengertian ifa itu dengan hayatun lil quwwah asyahwatiyah mutawassitun bainal fujur alladhi huwa ifratu hadhil quwwa wal khumud alladhi huwa tafridiha fal afifu may yubashirul umura ala wifqi asy-syar'i wal murud. Jadi ifa itu adalah kondisi, ya, kekuatan nafsu kita, gitu ya, yang berada di posisi pertengahan, seimbang, moderat antara dua sisi yang sama-sama ekstrim. Ya, tapi kita mampu mengendalikan nafsu kita pada posisi pertengahan. Ya. Apa ekstrim yang pertama? Ya, al-fujur, kefasikan. Karena nafsu selalu mengajak kepada fujur. Sehingga kita mampu mengendalikannya untuk tidak terjatuh di dalam kefasikan ini, yang merupakan itu posisi berlebihan atau ifrat, ya, dari nafsu ini, melakukan kemaksiatan, kejahatan karena nafsu kita. Ya, ini ada duit ini miliknya umat ini, mumpung saya dipercaya, wah dianggap titik-titik kaget. Nah ini fujur, ya. Ini fujur, ya. Jadi tidak terjatuh ke situ, dia posisinya di tengah, atau sebaliknya di ekstrim sebelah kiri, gitu, yang disebut dengan tafrid, ya. Mematikan nafsu ini, ya. Sehingga dia tidak punya daya, tidak punya kekuatan, padahal nafsu itu penting, begitu ya. Nah ini yang disebut dengan khumud, ya, mematikan nafsu ini, ya, agar saya tidak terjatuh kepada fujur, ya maka nafsu ini dihilangkan aja, sehingga isinya ya udah ya menenggak duit doyo begitu ya, loyo gitu. Itu tafrid. Nah itu ya tafrid. Nah ketika kita mampu mengendalikan kekuatan nafsu kita pada posisi tengah, tidak jatuh pada ekstrim kanan tadi atau ekstrim kiri, ya, maka itulah sesungguhnya iffah. Ini menurut Ali al-Jurjani. Nah, Ibnu Miskawai di dalam kitab Tahdzibul Akhlaq mendefinisikan iffah itu sebagai kemampuan kita untuk menahan dorongan hawa nafsu kita. Mengendalikannya, bukan mematikan ya, tapi mengendalikan. Nah, iffah itu merupakan keutamaan yang dimiliki oleh manusia ketika ia mampu mengendalikan syahwat dan akal sehat. Jadi, keutamaan kita sebagai manusia yang membedakan kita dengan binatang, dengan malaikat, ya, itu di sini, karena kita punya iffah ini dan mampu mengekspresikan iffah kita. Karena malaikat dia tidak punya nafsu, maka ini khumud tadi, pada ekstrim yang kiri. Ya. Tapi manusia yang terjebak dalam nafsunya sehingga terjatuh dengan nafsunya pada ekstrim kanan, fujur tadi, maka dia terjatuh pada sifat kebinatangan. Jadi di satu sisi ada sifat malakut, ya, jadi ada kualitas kemalaikatan yang tanpa nafsu. Di satu sisi ada kualitas kebinatangan yang selalu menuruti nafsunya. Maka posisi manusia itu mestinya tengah-tengah. Itulah iffah. Maka dia akan memiliki keutamaan ketika dia bisa memposisikan dirinya pada iffah. Dari sifat iffah inilah lalu kemudian lahir akhlak-akhlak mulia lainnya. Sabar, qanaah, adil, jujur, dermawan, santun. Itu karena muncul dari iffah ini. Karena akhlak itu sebenarnya, akhlak mulia itu sebenarnya kan posisinya moderat, tengah-tengah. Kita sabar ketika kita mampu meletakkan posisi kita di tengah-tengah. Antara marah yang berlebihan atau dengan kepasrahan yang tanpa daya. Nah itu. Maka sabar itu di situ. Sabar itu tidak berarti kemudian pasif. Sudahlah. Itu enggak sabar juga. Ya. Atau yang ekstrim sebaliknya gitu ya. Gampang marah, emosi, itu juga enggak sabar. Nah, jadi iffah ini penting ya untuk menjaga agar kita itu bisa berakhlak mulia yang lainnya karena ada iffah. Maka disebutkan oleh Ibnu Miskawi, kemampuan ya,
kita untuk, kalau Ibnu Miskawi sama tadi Ali Al-Jurjani, untuk tetap selalu berada pada posisi terkendali di posisi tengah-tengah. Itu iffah. Ya. Keberanian itu kan sebenarnya posisi tengah-tengah, kan? Di satu sisi dari ketakutan yang berlebih atau dari kenekatan yang tanpa batas. Itulah berani. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa kita tahu apa yang kita lakukan, itu kan nekat. Loh, kok wani? Soalnya dia nggak ngerti bahayanya apa, pokoknya diterjang aja, itu kan nekat. Atau dia tahu sesuatu tapi cenderung takut, pengecut. Maka di tengah-tengah itu kan sebenarnya keberanian. Apakah orang berani dia nggak punya takut? Punya. Ya, kita manusia pasti punya takut. Tapi kita mampu mengendalikannya, gitu ya. Karena kita tahu posisinya, ya, apa kemanfaatannya, ini aspek akibatnya apa kita tahu, tapi kita berada di posisi itu, sehingga dikatakan nekat tidak, dikatakan pengecut juga tidak. Itulah berani. Dan coba kita perhatikan, hampir semua akhlak mulia itu selalu dalam posisi tengah. Itu karena iffah. Nah, sifat iffah ini pula lah yang membuat manusia menjadi memiliki izzah, kemuliaan. Sekiranya manusia sudah tidak lagi memiliki sifat ini, maka ia tidak ubahnya seperti binatang. Karena ketika seseorang mampu memfungsikan iffahnya, berarti akal sehatnya bekerja dengan baik. Nah, ini iffah. Ya, hampir mirip dengan sifat yang lain yang disebut dengan nazah. Saya pernah dulu diminta untuk menyusun nilai-nilai utama UMM itu, kemudian menjadi iman, gitu ya. Nun yang terakhir itu nazah. Nazah itu iffah. Hingga kemudian ada integritas, ada amanah, itu muncul di situ. Ya, diberi amanah untuk megang duit, gitu ya. Kalau dia punya iffah, maka dia nggak berani menggunakan duit ini sama sekali di luar batas kewenangannya. Apalagi ngentit, apalagi korupsi, masih nggak berani. Nah, maka kesucian dia sebagai seorang manusia itu terjaga karena iffah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iffah itu menahan diri, mengendalikan diri, menjaga diri, pantang diri kita berbuat. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari syahwat kemaluan kita, yang ini bisa menjadi pangkal kemudian fujur tadi, atau dari syahwat perut kita yang juga kemudian menghasilkan perilaku-perilaku fujur juga. Nah, ini sebagaimana ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 33, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Ya, dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah, masih ada ya di sini, hendaklah menjaga kesucian dirinya. Wal yasta'fif, dari kata afif, iffah. Hendaklah dia menjaga kesucian dirinya sampai Allah membuat dia kaya, memberikan karunia-Nya. Ya. Jadi la yajiduna nikahan, orang-orang yang belum mampu menikah, wal yasta'fif, hendaklah dia menjaga kesucian dirinya, menjaga, menahan diri, mengendalikan diri dari syahwat kemaluannya, gitu ya. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah membuat dirinya kaya dengan karunia Allah. Yang kedua, iffah dari syahwat perut. Nah, ini yang kemudian memunculkan apa? Perilaku-perilaku yang fujur juga, diantaranya ngemis-ngemis, minta-minta, termasuk syahwat perut apa? Nggasak banyak hal, gitu ya. Itu kan karena berangkat dari perut. Menuri masjid dipangat, aspal dalan diental, gitu ya. Itu kan karena syahwat perut. Nah, kita mengendalikan diri kita dari itu, namanya iffah, dari syahwat perut kita. Jadi kalau syahwat kemaluan itu kemudian ya memunculkan perilaku berzina, ya, kalau syahwat perut kemudian menjatuhkan harga diri kita, apakah itu dengan cara meminta-minta tadi atau dengan cara menggarong, ya, yang bukan haknya, kan itu toh.
Nah, jadi ini dua-duanya ya fujur akibatnya gitu ya. Nah, ini sebagaimana yang mengendalikan diri syahwat perut ini yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 273 ini. Lil fuqara'i alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya. Ya. Ya, ini luar biasa ini. Jadi berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad ya, di jalan Allah. Mereka ini tidak dapat berusaha di bumi. Gitu ya. Nah, orang yang tidak tahu, gitu ya, al-jahil yahsabuhum, mengira mereka itu aghnia, kaya. Padahal orang-orang ini miskin. Dan banyak kita lihat ya, para ulama, para kiai itu gambarnya kayak sugih gitu. Padahal sebenarnya dia nggak punya apa-apa. Tapi kita yang bodoh menganggapnya kaya. Itu karena apa? Karena iffahnya itu. Karena dia punya sikap iffah. Nah ini. Jadi ya, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, karena dia punya iffah. Sehingga yang ditampakkan di dalam pergaulan publiknya terasa dia nggak kurang apapun, kaya. Padahal sesungguhnya kenyataan hidupnya dia serba kekurangan. Nah, ini. Maka orang seperti ini yang pantas mendapatkan infak sedekah dari kita. Itu ya. Tapi iya Ustaz, ndelok ya. Tampak kayaknya bahagia, seneng terus wajahnya. Padahal di rumahnya untuk makan aja 3 kali susah. Ya, 2 kali susah, bisa makan hanya sekali sehari. Tetapi nggak pernah menunjukkan dia miskin. Inilah iffah. Nah, ini. Ya. Ta'rifuhum bisimahum. Ya. Jadi kamu mengenali mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Nah, ini. La yaslunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada orang secara mendesak. Jadi tantang untuk meminta. Ya tadi itu. Ya, mangan mau iso sedina pisan, tapi menampakkan di depan mertuanya, oh punya harga diri, selalu gembira, senang, gak kok di iso mangan saya kita. Nah itu berarti iffah kita kurang gitu ya. Nah ini ada orang-orang begitu, itu orang hebat, itu sebenarnya yang layak menurut ayat ini yang kita beri sedekah. Ya. Wa ma tunfikuna min khairin fa innallaha bihi alim. Ya, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk berikan sedekah pada orang-orang yang punya iffah, tetapi tentu tidak mudah ya. Maka kita diberi tandanya apa? Tadi ta'rifuhum bisimahum. Kalian mengenali mereka dari sifat-sifat mereka. Di antaranya la yaslunan nasa ilhafa. Mereka nggak pernah menampakkan dirinya itu minta-minta, nggak ngomong minta sih Pak, tapi sedikit-sedikit ngeluh gitu ya. Berat urip saiki, wangel tuh kerja, padahal sebenarnya dia ingin mengatakan aku butuh gitu, mbok ya aku dikasih, dengan bahasa langsung maupun bahasa sindiran. Nah orang yang punya iffah tidak, kira-kira kita bisa nggak begitu ya? Ya, nah ini. Nah ini panjang ini tentang iffah juga ini ya. Ini waktunya sudah. Kalau nggak habis kita lanjutkan lagi ya pekan depan. Ini satu makalah bisa 4 kali pertemuan. Nah terkait dengan iffah ini contohnya sebagaimana kisah yang diceritakan oleh Rasulullah ya. Masih ingat ya? Tentang 3 orang dalam perjalanan lalu kemudian beristirahat ketika menemukan gua, beristirahat di dalam gua. Tiba-tiba begitu ada batu besar menutupi pintu gua. Mereka berusaha untuk menggeser itu, wah nggak bisa. Akhirnya ada salah satu di antara mereka yang sudah mengatakan, yuk kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul melalui amal-amal kebaikan kita. Amal-amal yang betul-betul itu karena ikhlas mencari ridho Allah. Maka orang yang pertama mengangkat tangan berdoa, ya Allah, ya, saya punya orang tua ya, yang sudah sepuh dua-duanya. Saya selalu menjaganya,
memberikan makan kepada keduanya, ya, mendahulukan keduanya dari semuanya, termasuk dari anak istri. Ya. Setiap hari saya memerah susu binatang ternak saya dan memberikan minum kepada keduanya, ya, sebelum yang lainnya. Sehingga kalau keduanya itu belum minum, maka anak istri saya tidak bolehkan untuk minum. Nah, suatu ketika saya mengembala ternak saya ini jauh dari kampung saya, sehingga ketika pulang itu saya kemalaman. Saya memeras susu ternak saya dapati kedua orang tua saya sudah tertidur. Maka saya tunggu, karena saya tidak ingin mengganggu tidurnya, saya tunggu, ya, di samping kaki beliau berdua. Anak istri saya sudah nangis-nangis minta agar minum susu itu, tetapi saya tidak berikan sebelum orang tua saya minum. Hingga fajar kedua orang tua saya ini bangun dan meminum susu tersebut. Ya Allah, ya, jika Engkau menilai, ya, amalan saya ini betul-betul untuk mencari ridho-Mu, ya Allah, maka tolong geserlah batu ini. Setelah berdoa lalu kemudian digeser, waktu itu ternyata bisa, tapi hanya sedikit, belum bisa, kemudian orang itu keluar dari gua itu. Orang kedua kemudian mengangkat tangan, ya Allah, saya dulu punya banyak pegawai, gitu ya, punya banyak pegawai. Lalu kemudian saya menggaji pegawai-pegawai ini, ya, tersisa satu orang yang dia belum sempat mengambil upahnya, dia pergi. Lalu kemudian upah pegawai saya ini, ya, saya belikan kambing, gitu ya. Kemudian saya pelihara sampai tumbuh menjadi banyak. Saya belikan sapi sampai kemudian beranak pinak dan lain sebagainya. Suatu ketika mantan pegawai saya ini datang menagih upahnya. Ya, dia mengatakan, takutlah kepada Allah, berikan hak saya dulu. Maka saya katakan kepadanya, ya, ambillah semua ternak-ternak itu, gitu ya. Kambing, sapi itu, ambillah, itu upahmu. Dia pun kaget lalu mengatakan, ittaqillah, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan bercandaan, jangan ngejek saya, gitu ya. Lalu kemudian saya mengatakan, benar, bahwa semua itu adalah milikmu, karena saya kembangkan itu dari upahmu. Maka orang itu kemudian mengambil ternak-ternak itu dan pergi meninggalkan. Ya Allah, jika sekiranya apa yang saya lakukan itu benar-benar untuk mencari ridho-Mu, ya Allah, maka geserlah batu ini. Kemudian bertiga mereka menggeser batu itu, bisa bergeser, tapi masih belum bisa keluar. Orang yang ketiga mengangkat tangan, ya Allah, dulu saya punya paman, gitu ya, dan anak paman saya ini cantik sekali. Saya utarakan cintaku kepadanya, tapi ditolak, gitu ya. Sampai suatu ketika dia memiliki kebutuhan yang mendesak, lalu kemudian meminta kepada saya. Maka saya katakan, boleh, saya akan kasihkan kamu. Dia minta 120 dinar, syaratnya kamu harus mau, ya, berzina dengan saya. Perempuan ini dengan terpaksa lalu mengiyakan. Ya. Ketika kami berduaan sudah di kamar, tinggal sedikit, perempuan itu mengatakan, takutlah kepada Allah, ya, hendaklah engkau membuka cincin ini, ya, secara halal, gitu. Itu dalam bahasa hadisnya itu membuka cincin itu artinya berarti menikahiku sampai halal baru kamu bisa melakukan ini, gitu. Aku pun kemudian tersadar atas perkataan itu, ya, segera kemudian saya pakai pakaian saya dan saya meninggalkan dia, ya, dengan 120 dinar dia bawa. Ya Allah, jika sekiranya perilaku saya ini betul-betul karenamu, mencari ridho-Mu semata aku meninggalkan, ya, kesempatan bermaksiat itu, maka geserlah batu ini. Maka kemudian mereka menggeser, bisa, ya, bergeser dan mereka bisa keluar.
Nah tentu ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Seringkali yang ditunjukkan adalah keikhlasan dalam beramal, ya, niatan apa, ridho, mencari ridho Allah, ya. Yang ketiga biasanya yang pelajaran yang bisa diambil apa? Kita boleh bertawasul dengan amal soleh kita, gitu ya. Tapi ada pelajaran lain tentang ifah di sini. Ya. Yang mana ifahnya? Yang 2 dan 3. Yang kedua adalah ifah dari syahwat perut tadi. Bisa aja dia kemudian menggarong upah itu. Dia pergi dengan sendirinya, berarti dia mengikhlaskan itu kepada saya. Udah tak pakai aja gajinya. Nah, tapi dia tidak mau melakukan itu. Justru dia menjaga amanah itu, dia kembangkan menjadi banyak ternak itu, kemudian suatu saat dia mengambil, dia berikan semuanya. Itu ifah. Yang ketiga, doa dari lelaki yang ketiga itu juga ifah dari syahwat, ya, nafsu syahwat itu, ya. Dimana ia tinggal dil, ya, begitu saja, tapi mampu kemudian meninggalkannya karena, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu, ini ifah, ya. Saya kira demikian. Kita akan lanjutkan pekan depan masih ifah ini karena masih, ya, nah, ini masih ada buah dari ifah dan lain sebagainya. Sambil kita kemudian ternyata satu makalah bisa tiga kali pertemuan. Nah ini Bapak Ibu, apa yang kita coba pelajari, al-iffatu alamatu al-yaqin. Jadi betulkah bahwa kita ini memiliki keyakinan, keimanan yang mantap kepada Allah? Indikatornya bisa kita lihat, apakah masih ada ifah di dalam diri kita. Jadi pertaruhannya di situ. Ya, apakah Anda beriman? Ya, beriman. Ya. Apa buktinya? Mari kita lihat diri kita. Apakah kita masih punya ifah? Yakni sifat kemampuan kita mengendalikan diri kita tetap berada dalam hay'ah mutawassithah, kondisi pertengahan, ya, sehingga kita tidak terjatuh di dalam ekstrim kanan atau ekstrim kiri, baik itu dari syahwat kita maupun dari perut kita. Nah, ini ifah. Maka yang namanya ifah, afif atau afifah, orang tuanya dulu menginginkan anaknya memiliki sifat ini. Jangan kemudian mikir, temanku jenenge afifah kok malah kok nggak begitu ya, apa tonggoku jenenge Pak Hafif kok, gak usah mikir itu. Karena sesungguhnya harga diri kita itu ada di sifat ifah yang kita miliki. Nggak perlu lihat orang lain, lihat diri kita, ya. Apakah nama kita bukan Afif atau Ifah atau Afifah, bukan, tapi harga diri kita itu ada terletak pada, ya, kemuliaan ifah yang bisa kita berdayakan. Saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, mudah-mudahan dari hal-hal yang sifatnya sederhana ini kita terus belajar Bapak Ibu. Karena ini sungguh tidak mudah, gitu ya. Sebagaimana tahapan tadi syariat, tarekat itu tentu tidak mudah. Karena nggak mudah itulah maka kemudian ulama itu membuat jalan untuk membimbing orang, kan gitu. Sama halnya dengan kita juga demikian. Untuk mengekspresikan ifah kita tidak mudah, butuh jam terbang tinggi, gitu ya. Ketika ada kesempatan kita diuji dengan itu, yuk kita laksanakan ifah semampu kita. Saya kira demikian. Aku lupa lihat wa astaghfiruh, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين